أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah, berjumpa lagi bersama saya Iman Mubarak Ahmad dalam acara kajian tafsir Al-Quran. Seperti biasa, saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Assalamualaikum Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hakim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Hakim, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji berkenaan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Artinya, ketika kamu berpaling sesudah itu, maka seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu menjadi orang-orang yang merugi. Nah, Pak Hakim, sebelum nanti kita ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Hakim berkenaan dengan pandangan dari khalifah kita berkenaan dengan ayat ini, saya akan bacakan terlebih dahulu tafsir Jalalain berkenaan dengan ayat tersebut. Di dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa kemudian kamu berpaling menyalahi ikrar setelah itu. Maksudnya, setelah berikrar tadi, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, yaitu dengan menerima taubatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu, niscayalah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau celaka. Nah, selanjutnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, karya Imaduddin Abul Fidda Ismail Ibnu Khatib Abu Hafiz Umar Ibnu Katsir atau yang juga dikenal sebagai Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa firman Allah Ta'ala, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik," kemudian kamu berpaling sesudah itu. Allah Ta'ala berfirman bahwa setelah adanya perjanjian yang telah dikukuhkan dan diagungkan itu, lalu kalian berpaling darinya, kalian menyimpang dan melanggarnya. Kemudian falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, maka seandainya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, yakni kalau Allah tidak menerima taubat kalian dan tidak mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul kepada kalian, lakuntum minal khasirin, niscaya kamu menjadi orang-orang yang merugi disebabkan kalian merusak perjanjian tersebut, yakni kalian akan rugi di dunia dan di akhirat. Nah, Pak Hakim, ini adalah sedikit penjelasan dari tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 65. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Hakim, bagaimana pandangan dari khalifah kita yang tercinta, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu berkenaan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 65 ini. Silakan Pak Hakim. Jazakumullah khairan jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan ayat ini, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu memberikan pandangan yang mungkin tidak banyak ya yang beliau tafsirkan berkenaan dengan ayat ini, karena ini masih berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Dan di sini sebelumnya saya ingin menyampaikan terjemah yang beliau pilih berkenaan dengan ayat ini. Di sini beliau menyampaikan bahwa summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Pertama, summa, sini beliau menerjemahkannya, kemudian tawallaitum min ba'di dzalik. Setelah, di sini beliau ada sedikit menambahkan penafsirannya di sini. Setelah mendapatkan petunjuk jelas itu juga kalian berpaling. Setelah mendapatkan petunjuk jelas itu juga
kalian berpaling. Dan falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dan jika tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, maka tentu kalian termasuk dari antara orang-orang yang pasti merugi. Nah, jadi kalian tentu, atau di sini bisa juga kita hanya satu kali yang memakainya, maka tentu kalian termasuk dari antara orang-orang yang merugi. Nah, di sini beliau memberikan atau menyampaikan berkenaan dengan 3 dalam hal leksikalnya ya, maksudnya dari segi bahasanya ada 3 di sini yang beliau tekankan, yaitu yang pertama adalah tawallaitum, kemudian fadlun, dan yang ketiga adalah al-khasira ya, dari kata khasirin. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa tawallaitum itu jamaknya dari tawalla. Nah, ini memiliki arti bahwa ada 2 di sini arti dari tawalla tersebut. Dari kata tawallaitum tersebut ada 2. Yang pertama adalah tum pidker calege. Jadi kalian pergi berpaling. Ya. Yang kedua adalah tumne iras kia, kalian mengutarakan. Kemudian tumne usko dia, kalian meninggalkan dia. Nah, itu arti dari tawallaitum tersebut. Terus yang kedua adalah fadlun. Fadlun di sini beliau dari kamus akrab ya. Kamus akrab di sini fadlun itu diterjemahkan dengan al-ihsan. Al-ihsan itu apa? Adalah ihsan, kebaikan ya. Terus yang ketiga kata khosiro ya, dari kata khosirin dalam ayat ini al-khosirin, yang beliau menerjemahkan adalah orang-orang yang merugi. Ya, berarti sudah jelas di sini sebagaimana yang beliau terjemahkan di sini, ada 3 kata di sini yang beliau sampaikan berkenaan dengan ayat ini, yaitu yang pertama kalian berpaling, kemudian yang kedua adalah ihsan atau kebaikan atau fadlun dari kata fadlun itu, dan yang ketiga adalah kalian merugi dari kata al-khasirin. Nah, untuk tafsirnya beliau di sini menyampaikan tafsir. Di sini beliau pertama menyampaikan berkenaan dengan ayat-ayat sebelumnya atau kitab-kitab sebelumnya. Yaitu kitab apa? Kitab syariat sebelumnya adalah Taurat. Kalau misalnya kita tahu adalah Taurat yang asli itu kan ada 4 ya. Keluaran, Kejadian, terus ada ya itulah yang saya ingat itu Keluaran, Kejadian, dan ada lagi yang 2 lagi yang tapi di sini beliau menyampaikan dari kitab Keluaran bab 20. Di sini tertulis bahwa dalam Keluaran bab 20 ayat 18 dan 19, di sini beliau menyampaikan bahwa, maksudnya beliau menyampaikan di sini bunyi dari ayat itu bahwa dan semua orang melihat bahwa awan menggelap, kilat bersinar, suara korban terdengar, asap naik dari gunung, dan ketika semua orang melihat ini, mereka mundur dan berdiri jauh. Lalu mereka berkata kepada Musa, bicaralah kepada kami dan kami akan mendengarkan. Tetapi biarlah Allah tidak berbicara kepada kami, atau janganlah Allah yang berbicara kepada kami, supaya kami tidak mati. Jadi sini sudah jelas berkenaan dengan ayat sebelumnya yang kita bahas berkenaan dengan warafa'na fawqakumut tur. Di sini disampaikan dalam Keluaran ini bahwa mereka pergi meninggalkan tempat yang sudah dijanjikan bersama kepada Allah Ta'ala karena takut mati. Karena keadaan-keadaan pada saat itu memang keadaan-keadaan yang sangat mencekam ya, sehingga ya kalau orang biasa melihat seperti itu ya ketakutan. Jadi orang-orang itu dari ketakutannya itu mereka bukannya karena Allah yang memiliki kematian, bukannya percaya kepada Allah, mereka malah pergi mengingkari Allah Ta'ala. Nah, kemudian di sini dalam kitab Ulangan, masih dalam kitab Taurat tersebut, beliau mengambil dari pasal 5. Nah, pasal 5 ayat 4 sampai 5 ya. Di sini beliau mengutip bahwa Tuhan berbicara kepada kalian dari dalam api gunung, dari dalam api di gunung.
ketika aku berdiri di antara kalian dan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kalian karena kalian takut dan tidak naik ke gunung. Nah, ini disampaikan tawallaitum tersebut. Tawallaitum tersebut ya. Di sini beliau menjelaskan berkenaan dengan ini bahwa dari rujukan ini, maksudnya dua kitab yang tadi saya sampaikan, yaitu kitab Keluaran dan kitab Ulangan, bahwa ketika Allah memanggil Bani Israel untuk berhadapan langsung dengan firman-Nya, mereka ketakutan melihat gempa dan mundur. Ya. Maka tawallaitum di sini berarti mundur secara nyata. Nah, mereka melarikan diri dan menolak untuk mendengar firman Allah. Allah berfirman bahwa jika bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, maka pada waktu itu nama kalian akan dihapus dari umat Nabi dan kalian akan menjadi termasuk orang-orang yang binasa. Tetapi Allah tidak memberikan hukuman kepada kalian pada waktu itu. Namun seperti yang dibuktikan dalam Ulangan tadi pasal 18 ayat 18 sampai 19, karena penolakan mereka untuk mendengar firman ilahi, Allah telah memutuskan bahwa nabi yang akan datang seperti Musa tidak akan berasal dari mereka. Maksudnya tidak akan berasal dari Bani Israel, melainkan akan berasal dari saudara-saudara mereka, yaitu Bani Ismail. Nah, di sini sudah jelas sekali, dan ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan secara lebih spesifik lagi berkenaan dengan misakokum tersebut. Nah, Oke, Pak Hakim. Jadi ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya dari surah Al-Baqarah ayat 64, dan di dalam ayat 64 bagaimana Allah Ta'ala sudah menjelaskan ya berkenaan dengan hukuman terhadap orang-orang Bani Israel yang mereka melanggar ya perjanjian dengan Allah Ta'ala, artinya melanggar perintah-perintah Allah Ta'ala di dalam Taurat dan ajaran-ajaran yang menyertainya. Namun yang juga menjadi keanehan dalam perjalanan sejarah tersebut, bagaimana orang-orang Bani Israel ini bukannya bertobat ya, tetapi justru mereka tambah berpaling ya dari perintah-perintah Allah Ta'ala. Tetapi memang bagaimana kalau kita melihat tadi penjelasan dari Khalifah kedua ya, dikarenakan karena fadl ya ataupun al-ihsan ya, kebaikan kebajikan dari Allah Ta'ala, sehingga bisa dikatakan orang-orang Bani Israel ini masih beruntung ya. Karena tadi adanya karunia dan rahmat Allah Ta'ala ya, sehingga mereka tidak dibinasakan secara sekaligus. Bahkan kalau kita melihat dari sejarah masih banyak ya terdapat nilai-nilai kebaikan yang bisa dipetik, yang ada hikmah-hikmah kebaikan yang bisa dipetik dari sejarah Bani Israel tersebut. Ya. Nah, Pak Hakim sebagai pembanding, di sini saya juga akan membacakan berkenaan dengan penjelasan ayat tersebut dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah penjelasan dari tafsir Tahlili. Di dalamnya tertulis bahwa sesudah Bani Israel mengambil perjanjian dari Allah Ta'ala seperti disebutkan pada ayat yang lalu, mereka berpaling dan tidak menepati perjanjian itu. Mereka banyak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Taurat, baik oleh nenek moyang mereka zaman dahulu maupun oleh mereka yang hidup kemudian. Umpamanya, pada zaman mereka hidup di padang pasir yang tandus, mereka menentang Nabi Musa alaihissalam, menyakitinya dan melawan segala perintahnya. Pada masa berikutnya, mereka membunuh Nabi Yahya alaihissalam, mengingkari Nabi Isa alaihissalam, bahkan telah merencanakan akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bukti penyelewengan mereka dari Taurat. Maka sudah sewajarnya mereka mendapat azab dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala melenyapkan nikmat dari mereka untuk selama-lamanya. Tetapi Allah Ta'ala tidak berbuat demikian karena kasih sayangnya. Mereka tidak dibinasakan, dan Allah Ta'ala selalu membuka pintu taubat bagi yang ingin kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi dari penjelasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana orang-orang Bani Israel ini memang terkenal ya, sebagai orang-orang yang selalu menentang para nabi-nabi Allah Ta'ala ya Pak Hakim ya. Bagaimana mereka menentang Nabi Musa alaihissalam, kemudian menentang Nabi Yahya alaihissalam, bahkan seperti yang kita sebagai Muslim Ahmadi yakini sesuai bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis,
Bagaimana orang-orang Bani Israel pada masa itu pun ya berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan cara menyalibkannya, walaupun tidak berhasil ya. Dan Nabi Isa alaihissalam selamat dari penyaliban ya. Kemudian setelah itu pun tidak juga taubat ya. Bani Israel ini justru ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia, mereka pun justru mengingkari bukti-bukti kebenaran dari Nabi Muhammad SAW. Tapi tadi ya dikarenakan karunia dan rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga orang-orang Bani Israel ini tidak dibinasakan secara sekaligus ya. Tetapi nikmat kenabian yang tadinya ada di kalangan mereka kemudian dipindahkan kepada kaum Bani Ismail ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dalam tafsir Wajiz yang juga tertulis dalam tafsir Kementerian Agama, di dalamnya disebutkan bahwa pada awalnya kalian yakni Bani Israel taat dengan ajakan Allah Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam ini. Namun kemudian setelah itu, yaitu pada saat kalian semua tidak lagi merasakan murkanya, kalian berpaling dan tidak lagi mentaati ajaran ini. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah Ta'ala berupa anugerah yang lebih dari semestinya, dan bukan pula karena rahmatnya kepadamu dengan selalu membuka pintu taubat, pasti kalian akan langsung diazab karena keingkaran yang kalian perbuat. Bila ini terjadi, sudah pasti kalian semua termasuk orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Nah, Pak Hakim, inilah penjelasan dari tafsir Kementerian Agama berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 65 ini. Kemudian sebagai kesimpulan ya, saya mempersilakan Pak Hakim untuk memberikan kesimpulan berkenaan dengan ayat yang sudah kita bahas ini. Silakan Pak Hakim. Jadi berkenaan dengan ayat yang kita bahas ini, kesimpulan yang saya bisa ambil dari ini bahwa janji-janji teguh yang sudah diikrarkan oleh kaum Bani Israel itu diingkari sendiri oleh para kaum Bani Israel. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mentaati perintah Allah Ta'ala itu sendiri. Karena perintah Allah Ta'ala itu yang dikeluarkan atau disampaikan melalui Hazrat Musa alaihissalam. Jadi sudah jelas. Jadi Allah Ta'ala itu menyampaikan kepada Hazrat Musa supaya orang-orang atau kaummu untuk menunggu di bawah kaki gunung atau Tur tersebut yang sekarang juga sekarang dinamai dengan Tur Sina ya. Nah, disitulah ketika semua itu sudah diutarakan dan mereka berjanji dengan sumpah tersebut, kemudian mereka mengingkari, disitulah Allah Ta'ala bisa melihat bagaimana besar atau sejauh mana skala keitaatan daripada kaum Bani Israel tersebut. Dan tadi juga disampaikan oleh di beberapa tafsir bahwa kaum ini kaum Bani Israel terkenal dengan bagaimana mereka membangkang atau mendurhakai nabi-nabi sebelumnya. Ya karena memang nabi-nabi sebelumnya itu membawa syariat itu ya diturunkan dari nabi-nabi dari keturunan Nabi Ishak. Jadi ya sudah barang tentu para pembangkang itu akan muncul dari kaum-kaum Yahudi. Nah, dan di sini kemudian setelah disampaikan kepada janji teguh itu, di sini di dalam ayat ini dijelaskan berkenaan dengan yang tadi tawalaitum, keberpalingan mereka, dan kemudian bagaimana kebajikan atau kebaikan Allah Ta'ala berkenaan dengan itu, dan bagaimana juga Allah Ta'ala memberikan karunia kepada mereka, tidak hanya pada saat itu tapi sampai sekarang kaum Yahudi itu karunia itu masih dimiliki oleh mereka, salah satunya selain dari munculnya para nabi membawa syariat dari kalangan mereka. Tapi dan nikmat-nikmat yang seperti kita tahulah sekarang tuh bagaimana umat Yahudi mereka itu masih tetap saja menguasai dunia pada saat ini walaupun secara nyata dan secara sembunyi ya. Terus kemudian yang ketiga dalam ayat ini ditekankan kepada kata al-khasirin. Jadi mereka itu walaupun mereka masih tetap diberikan karunia oleh Allah Ta'ala berupa rahmatnya yang ya sebagai Tuhan ya, sebagai Tuhan yang esa, tentunya Allah Ta'ala itu memiliki sifat Rahman. Jadi sifat Rahman itu tanpa diminta ya diberikan kepada hambanya, kepada manusia. Seperti itulah ya yang didapatkan, karunia itulah yang didapatkan oleh kaum Bani Israel. Dan tentunya di sini
karena dia mengingkari seorang nabi dan mengingkari perintah Allah Ta'ala, makanya mereka tuh termasuk dikategorikan termasuk dari antara orang-orang yang merugi, dan sudah pasti mereka tuh orang-orang yang merugi karena nikmat yang tadi itu sudah lepas dari kaum mereka dan diberikan kepada kaum Bani Ismail. Nah, itu kesimpulannya. Oke, jazakumullah Pak Hakim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 65 ini dapat menambah wawasan kita semua. Amin. Khususnya kepada para pemirsa yang ada di rumah. Sekali lagi jazakumullah atas penjelasan dan pencerahannya dari Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Jazakumullah. Baik pemirsa yang ada di rumah, demikianlah pembahasan kita dalam acara ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga kita akan terus belajar dan terus belajar lagi berkenaan dengan apa-apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.